lagi bersama saya, Ferry Shihab di channel Learning Math. Oke, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan tentang UM/UGM 2019. Nah, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk kita tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman juga yang belum menyalakan tombol notifikasinya, yuk segera kita nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, biar nggak lama-lama lagi, yuk kita langsung saja mulai pembahasan kali ini. Nomor 6. Di soal nomor 6 katanya di sini diberikan bilangan real A. Jika himpunan semua penyelesaian pertidaksamaan ini katanya adalah X, di mana X-nya bilangan real yang nilainya di antara P sampai Q. Maka P plus Q-nya berapa? Yuk, kita langsung saja lihat penyelesaian soalnya. Pertama, pertidaksamaannya kita tulis ulang seperti ini. Kemudian 2X min 1-nya kita kuadratkan. Hasilnya jadi 4X kuadrat min 4X plus 1. Karena di ruas kiri dan di ruas kanan sama-sama ada min 4X plus 1, berarti ini nanti kita coret. Sehingga sisanya menjadi 4X kuadrat min A kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, pertidaksamaan yang terakhir ini, kalau diselesaikan, ini hasilnya jadi seperti ini. Maka di sini sebenarnya si P sama Q itu adalah akar-akar dari persamaan 4X kuadrat min A kuadrat sama dengan 0. Sehingga, kalau yang mau kita cari ada P plus Q, berarti ini rumusnya min B per A. Min B per A-nya kita cari dari persamaan ini. Berarti jawabannya adalah 0. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option C. Soal nomor 7. Di soal ini katanya seorang apoteker mencoba meracik obat baru yang berbahan dasar zat A dan zat B. Racikan pertama membutuhkan 400 mg zat A dan 300 mg zat B. Racikan kedua membutuhkan 200 mg zat A dan 100 mg zat B. Obat racikan pertama dijual Rp8.000 dan obat racikan kedua dijual Rp3.200. Jika persediaan yang ada hanya 6 gram zat A dan 4 gram zat B, maka pendapatan maksimum apoteker tersebut adalah berapa? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita langsung lihat saja pembahasan soalnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel untuk permasalahan yang tadi. Jadi, untuk setiap racikan saya buat per kolom, ini kolomnya. Kemudian untuk masing-masing zat saya buatkan barisnya. Persediaannya saya letakkan di kanan. Sedangkan untuk fungsi tujuannya saya letakkan di sebelah bawah. Nah, maka dengan melihat tabel ini kita bisa langsung membuat model matematika dari permasalahan ini. Yang pertama untuk zat A, berarti ini bisa kita tulis ke kanan ya, 400X ditambah 200Y. Ini kurang dari sama dengan 6.000. Kemudian yang kedua, sama kayak tadi, 300X ditambah 100Y, kurang dari sama dengan 4.000. Nah, karena di sini X dan Y-nya itu adalah jumlah racikan, berarti X dan Y-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi tujuannya, ini 8.000X tambah 3.200Y. Karena yang mau dicari harga jual, tentu saja kalau kita menjual, kita ingin harga jualnya setinggi-tingginya. Berarti yang ditanya adalah maksimum Z. Nah, kalau kita sudah mendapatkan model matematika seperti ini, yuk kita perkecil dulu. Yang pertama, yang ini saya perkecil, saya bagi 200. Berarti jadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Pertidaksamaan yang kedua juga saya perkecil. Yang ini saya bagi 100. Berarti jadi 3X plus Y lebih kecil sama dengan 40. Nah, biasanya kalau kita menemukan soal tentang program linear, kita langsung mengeliminasi pertidaksamaan ini untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Padahal, tidak semua titik potong itu menjadi titik maksimum atau titik minimumnya. Jadi, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus cek gradien dari masing-masing fungsinya. Yang pertama yang akan saya cek adalah gradien dari fungsi tujuannya. Nah, cara menentukan gradien tinggal negatif koefisien di depan X, 8.000, dibagi koefisien di depan Y, 3.200. Berarti ini kalau diperkecil jadi min 5 per 2. Yang selanjutnya gradien dari pertidaksamaan yang kedua, yang ini.
berarti ini jadi min 2 per 1, hasilnya min 2. Kemudian gradien dari pertidaksamaan yang ketiga ini min 3 per 1, berarti min 3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan semua nilai gradiennya, yuk kita buat garis dulu. Nah, karena yang ditanyanya adalah maksimum, kalau yang ditanyanya maksimum, berarti kita letakkan X-nya sebelah kanan, Y-nya sebelah kiri. Kalau yang ditanyanya minimum, berarti kebalikannya. X-nya di kiri, Y-nya di kanan. Kemudian gradien yang sudah kita punya, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari kiri ke kanan. Berarti urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar, dari kiri ke kanan. Kemudian kita perhatikan, fungsi yang akan kita cari, dia memiliki gradien min 5 per 2. Berarti di garis ini, gradien min 5 per 2 itu letaknya kan di tengah. Nah, kalau gradien yang ditanya itu letaknya di tengah, maka di sini barulah kita boleh mengeliminasi si pertidaksamaan ini. Tapi kalau gradiennya tidak di tengah, jangan sekali-kali mengeliminasi. Karena bukan titik potong yang jadi titik maksimum atau titik minimumnya. Yuk, kita eliminasi dulu pertidaksamaan yang ini. Ini saya kurangin. Kalau saya ini saya nguranginnya ke atas ya. Berarti 3X kurangi 2X. X 40 kurangi 30, 10. Berarti X-nya 10. X-nya 10 kita masukkan saja, terserah mau ke atas atau ke bawah. Nanti dapat Y-nya 10. X-nya 10, Y-nya 10. Kita masukkan ke fungsi tujuan ke sini. Berarti hasilnya adalah 8.000 kali 10, 80.000. Berarti 3.200 dikali 10 juga 32.000. Kalau dijumlahkan hasilnya 112.000. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang delta. Soal nomor 8. Di sini katanya jumlah 3 suku pertama barisan geometri adalah 91. Jika suku ketiga dikurangi 13, maka ketiga bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika. Suku pertama barisan tersebut adalah berapa? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita lihat pembahasannya. Pertama, karena di sini katanya jumlah 3 suku pertama barisan geometrinya adalah 91. Nah, di sini suku-sukunya tidak diketahui, berarti kita langsung misalkan ke bentuk barisan geometrinya. Jadi suku pertamanya kita misalkan dengan A, suku keduanya AR, suku ketiganya AR kuadrat. Kalau dijumlahkan hasilnya 91. Selanjutnya katanya kalau suku ketiga dikurangi 13, berarti di sini yang dikurangi 13-nya si AR kuadrat, maka dia katanya membentuk barisan aritmatika. Berarti di sini suku pertama dan suku keduanya dianggap tetap. Nah, ingat teman-teman, setiap teman-teman menemukan kata-kata 3 suku membentuk barisan aritmatika, yang harus teman-teman lakukan adalah, nah ini rumusnya. 2U2 sama dengan U1 tambah U3. Nah, rumus ini datang dari mana? Ini dari rumus beda. Cara mencari beda kan U2 dikurang U1 ya, sama dengan U3 dikurang U2. Nanti kalau dipindah-pindah dapat rumus ini. Kemudian kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Berarti 2U2, 2AR sama dengan U1-nya A, U3-nya AR kuadrat min 13. Nah, selanjutnya, untuk menentukan A plus AR kuadrat ini kita tentukan dari sini. Berarti A plus AR kuadratnya sama aja kayak 91 min AR. Yang ini kita pindah ruas ke kanan ya. Yuk kita masukkan nilai ini ke sini. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian yang ini min AR-nya saya pindah ruas ke kiri. Kemudian 91-nya dikurangi 13. Hasilnya seperti ini. Sehingga kalau dibagi 3, AR-nya dapat 26. Atau R-nya sama dengan 26 per A. Oke, yang ini kita simpan dulu. Nah, yang selanjutnya, balik lagi ke rumus yang tadi. A plus AR kuadrat kan sama dengan 91. Tadi kita sudah mencari AR-nya itu adalah 26. Berarti yang ini saya ganti saja. AR-nya jadi 26. AR kuadrat berarti kan AR dikali R. AR-nya 26, R yang satu lagi biarkan. Kemudian R yang ini saya ganti jadi 26 per A. 91-nya saya pindah ruas ke kiri jadi 65. Supaya tidak ada penyebut, saya kali A semuanya. Berarti jadi A kuadrat min 65A. Nah, yang ini tidak usah dikalikan lah. Kenapa? Karena kalau dikalikan, coba, ini hasilnya 576 ya. Cari dua angka, nanti kan ini kita mau faktorkan nih. Cari dua angka yang dikali 576 ditambahin min 65. Waduh, repot ini, karena angkanya besar ya. Nah, makanya ini saya tidak kalikan. Nah, untuk mencari faktornya gimana? Nah, ini caranya mudah, teman-teman.
Saya ajarkan cara memfaktorkannya. Jadi yang pertama, 26-nya kita faktorkan lagi. Masing-masing jadi 2 kali 13. Kemudian yang 3 suku ini saya kalikan jadi 52. Nah, berarti sekarang kita sudah menemukan faktornya. 52 kalau ditambah 13 kan hasilnya sudah 65. Tapi karena di sini min, maka faktornya jadi amin 13 dengan amin 52. Nah, karena yang ditanya adalah suku pertama, berarti sekarang kita punya suku pertamanya itu kalau nggak 13, berarti 52. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang delta. Di soal ini katanya 3 bilangan real A, B, dan C dengan C-nya kurang dari A membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya adalah min 14 dan hasil perkaliannya adalah 216. Yang ditanya adalah nilai C-nya berapa. Oke, untuk mengetahui nilai C, yuk kita langsung simak saja pembahasannya. Pertama, karena diketahui 3 bilangan real A, B, C membentuk geometri, nah maka ingat teman-teman, setiap teman-teman menemukan kata 3 suku membentuk barisan geometri. Yang harus kita lakukan adalah, nah ini rumusnya, U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Nah rumus ini datangnya dari mana? Ini rumusnya ini datangnya dari rumus untuk mencari rasio. Rasio itu kan cara mencarinya U2 dibagi U1, atau sama dengan U3 dibagi U2. Nah, nanti kalau dikali silang dapat persamaan ini. Sekarang yuk kita masukkan nilai U1, U2, dan U3-nya. Maka B kuadrat sama dengan A kali C. Nah, yang ini kita simpan dulu. Kemudian katanya diketahui juga di soal kalau hasil perkaliannya adalah 216. Sehingga di sini saya bisa tuliskan jadi ABC sama dengan 216. Nah, ini saya modifikasi sedikit. Saya ubah bentuknya jadi B dikali A kali C. Kenapa ini saya ubah? Supaya ini nih, A kali C-nya bisa saya ganti jadi B kuadrat. Sehingga di sini kita punya B kali B kuadrat sama dengan 216. Atau B pangkat 3 sama dengan 216. Atau B-nya sendiri sama dengan 6. Nah, kalau B-nya sama dengan 6 kita masukkan lagi ke persamaan ini. Nah, nanti kita punya A kali C-nya sama dengan 36. Nah, yang ini kita simpan juga. Kemudian diketahui di soal kalau apa? Hasil jumlahnya adalah min 14. Berarti kita bisa tuliskan A tambah B tambah C sama dengan min 14. Tadi B-nya sama dengan 6, kita ganti saja. Kemudian min 14-nya saya pindah ruas ke kiri, jadi plus 20. Di sini A-nya saya ganti jadi 36 per C. Dari mana ini? Nah, ini dari persamaan ini. A kali C sama dengan 36, sehingga A-nya saya ubah jadi 36 per C. Kemudian yang selanjutnya, karena di persamaan terakhir ini kita punya penyebut ya, supaya penyebutnya hilang, saya kali C semua. Tapi di sini posisinya saya tukar. Yang ini saya tulis duluan, jadi C kuadrat, ini kali C berarti 20C, kemudian yang ini dikali C jadi 36. Nah, sekarang kita punya persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat ini kita mau mencari nilai C-nya, berarti kita tinggal faktorkan saja. Sekarang kita tinggal mencari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya 36 dan kalau dijumlahkan hasilnya 20. Berarti faktornya jadi C plus 2 dan C plus 18. Sehingga C-nya itu bisa min 2 atau min 18. Nah, sekarang kalau C-nya sama dengan min 2, kita masukkan ke persamaan ini, maka nanti kita punya A-nya sama dengan min 18. Begitu juga kalau C-nya sama dengan min 18 kita masukkan, maka kita punya A-nya sama dengan min 2. Tapi di soal diketahui katanya C-nya itu kurang dari A. Karena C-nya kurang dari A, maka nilai C yang kita pilih adalah yang min 18. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang delta. Nomor 10. Di sini katanya jika A, matriks A-nya 1X, Y, Z, dan K merupakan skalar sehingga A ditambah K dikali A transpose sama dengan matriks min 1, 5, min 7, min 2. Maka X plus Y plus Z-nya berapa? Untuk mengetahui jawabannya, yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Pertama, di sini kita punya A ditambah K dikali A transpose-nya sama dengan matriks ini. Nah, di sini saya ganti A dengan A transpose-nya. A-nya, matriks A-nya saya tulis. Kemudian matriks A transpose. Nah, matriks A transpose itu adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukar baris dan kolomnya.
Berarti kalau misalkan ini satu X-nya nulis ke samping, ini saya jadi tulis ke bawah. Yang ini juga yang asalnya ke samping jadi tulis ke bawah. Nah, ini hasilnya sama dengan ini. Kemudian kita langsung jumlahkan. Pertama, yang ini 1 ditambah K kali 1 K, maka hasilnya harus min 1. Sehingga kita punya di sini K-nya min 2. Kemudian saya ambil yang ini Z, tadi K-nya min 2, berarti min 2 kali Z, min 2Z, berarti ini sama dengan min 2. Sehingga min Z-nya sama dengan min 2 atau Z-nya sama dengan 2. Yang selanjutnya, saya ngambil yang ini X, K-nya min 2 kali Y, berarti min 2Y sama dengan 5. Sehingga persamaannya seperti ini. Yang selanjutnya, yang Y, K-nya min 2 kali X, min 2X sama dengan min 7. Sehingga kita punya persamaan seperti ini. Kemudian yang ini saya jumlahkan persamaannya, sehingga kita punya min X, min Y sama dengan min 2. Atau X plus Y-nya sama dengan 2. Nah, karena yang mau kita cari adalah X plus Y, maka tadi kan X-nya 2. Kita tinggal tambahkan dengan Z-nya 2. Berarti 2 tambah 2 hasilnya jadi 4. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B.